Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 5 pemain timnas Thailand yang sukses menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang tidaklah mudah bagi pemain Asia Tenggara, termasuk pemain asal Indonesia teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa beberapa pemain asal Indonesia pernah gagal menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang. Contohnya Justin Haber yang terbaru, ia jarang dimainkan di Cerezo Osaka, hingga pada akhirnya ia kembali ke klub awalnya yaitu Wolves teman-teman. Akan tetapi bagi pemain Thailand, ternyata menaklukkan Liga 1 Jepang bukanlah hal yang sulit lagi. Karena banyak di antara mereka yang kini sukses menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang. Dan contoh yang pertama ada pemain bernama Supachok Saracat teman-teman. Di mana Supachok Saracat ini kini menjadi salah satu pemain inti di klub Liga 1 Jepang bernama Hokkaido Consadole Sapporo. Pemain ini pada awalnya dipinjam dari Buriram United pada Juli 2022. Setelah setengah tahun dipinjamkan Buriram ke Hokkaido Consadole Sapporo, Supachok Saracat pada akhirnya resmi dipatenkan Hokkaido Consadole Sapporo per 9 Januari 2023 dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan teman-teman. Ia sendiri dikontrak oleh Hokkaido Consadole Sapporo hingga 31 Desember 2027 mendatang atau kurang lebih 4 musim teman-teman. Supachok Saracat sendiri merupakan seorang gelandang serang berusia 26 tahun dan memiliki tinggi badan 1,69 meter. Posisinya sama persis dengan Chanatip Songkrasin, di mana kedua pemain ini memang sama-sama berposisi sebagai gelandang serang. Harga pasarnya sendiri saat ini menyentuh angka 15,64 miliar rupiah dan angka ini termasuk tinggi untuk pemain lokal Asia Tenggara teman-teman. Akan tetapi dengan kualitasnya saat ini, wajar saja jika Supachok saat ini memiliki harga pasar yang terbilang tinggi teman-teman. Dan di Liga 1 Jepang musim ini, Supachok Saracat ini telah tampil dalam 13 laga Liga 1 Jepang 2024 dengan koleksi 1 gol dan menit bermain 1046 menit teman-teman. Akan tetapi cukup disayangkan karena di pekan ke-17 Liga 1 Jepang kemarin, Supachok Saracat ini mengalami cedera hamstring. Maka dari itu hingga saat ini ia masih absen bermain untuk klub Hokkaido Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang. Padahal di pekan pertama hingga pekan ke-17 Liga 1 Jepang 2024, Supachok Saracat ini sering dimainkan sebagai starting 11 oleh Consadole Sapporo. Akan tetapi kini kondisinya dalam cedera sehingga ia jarang dimainkan teman-teman. Selain itu juga, Saracat ini sering bermain full 90 menit bagi klub Hokkaido Sapporo. Pada awalnya di Liga 1 Jepang 2022, ia bergabung dengan Sapporo itu di putaran kedua dan ia dimainkan 7 laga dengan durasi menit bermain 93 menit saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terlebih setelah dirinya dipatenkan pada Januari 2023, permainan Supachok Saracat ini semakin meningkat. Dan di Liga 1 Jepang 2023, ia bermain 24 laga dengan koleksi 7 gol dan menit bermain 1176. Dan di tahun ini, ia dipercaya sebagai starting 11 Consadole Sapporo di berbagai kompetisi, termasuk di Liga 1 Jepang. Dan ia telah bermain dalam 13 laga dengan torehan 1 gol teman-teman. Jadi sejauh ini, Supachok Saracat ini telah tampil dalam 44 laga Liga 1 Jepang dengan koleksi 8 gol dan menit bermain 2.315 menit bermain teman-teman. Dan pemain timnas Thailand yang sukses menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang selanjutnya adalah Chanatip Songkrasin. Kita ketahui bersama bahwa pemain ini kurang lebih 7 tahun bermain di Liga 1 Jepang. Klub yang ia bela di Liga 1 Jepang adalah Hokkaido Consadole Sapporo dan juga Kawasaki Frontale teman-teman. Sama dengan Supachok tadi, pada awalnya Chanatip Songkrasin ini merupakan pemain pinjaman, di mana 1 Juli 2017 ini ia dipinjam Hokkaido Sapporo dari Muangthong United dengan biaya peminjaman 8,34 miliar rupiah teman-teman. Setelah tampil bagus selama masa peminjaman, Chanatip Songkrasin dibeli Hokkaido Consadole Sapporo dari Muangthong United dengan biaya transfer 41,72 miliar rupiah. Dan setelah bermain apik bersama Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang, maka Kawasaki Frontale pada 11 Januari 2022 membeli Chanatip Songkrasin dari Sapporo dengan biaya transfer 60,84 miliar rupiah teman-teman. Akan tetapi memang di tahun 2023 Chanatip mengalami penurunan performa karena baru sembuh dari cedera, sehingga performanya kali itu di Liga 1 Jepang dianggap kurang bisa bersaing dan pada akhirnya Bangkok Pathum United membeli dirinya dari Kawasaki Frontale
pada 1 Juli 2023 dengan biaya transfer 31,84 miliar rupiah, teman-teman. Chanatip Songkrasin yang saat ini tercatat sebagai salah satu penggawa tim nasional Thailand ini telah tampil dalam 133 laga Liga 1 Jepang dengan koleksi 14 gol dan menit bermain 10.598 menit bermain, teman-teman. Yang artinya di sini selama membela klub Jepang, Chanatip Songkrasin sering dimainkan sebagai starting 11 dan sering bermain full 90 menit, teman-teman. Kita bisa lihat pada J1 League 2017, ia berkesempatan tampil dalam 16 laga walaupun tidak mencetak gol. Dari tahun 2018, ia tampil dalam 30 laga Liga 1 Jepang dengan koleksi 8 gol. Dan pada tahun 2019, ia tampil 28 laga dengan koleksi 4 gol. Dan juga pada Liga 1 Jepang 2020, ia bermain 18 laga. Dan di musim 2021, ia bermain 23 laga. Dan di musim 2022, ia berkesempatan tampil 16 laga tanpa gol. Dan di musim 2023, ia sempat tampil dalam 2 laga sebelum cedera dan belum sempat mencetak gol, teman-teman. Jadi total Chanatip Songkrasin bermain di Liga 1 Jepang adalah 133 laga dengan koleksi 14 gol dengan menit bermain 10.598, teman-teman. Dan pemain ketiga Thailand yang berhasil menjadi pemain inti di Liga 1 Jepang adalah Theraton Bunmathan, teman-teman. Theraton ini bermain di Liga 1 Jepang pada kurun waktu 2018 hingga 2021. Jadi kurang lebih selama 4 tahun ia pernah berkarir di kasta tertinggi Liga Jepang, teman-teman. Theraton sendiri saat ini sudah bermain di Liga Thailand, di mana ia membela klub raksasa Thailand yaitu Buriram United. Bek kiri berusia 34 tahun ini pada awalnya dipinjam Vissel Kobe dari Muangthong United pada tahun 2018, kurang lebih dalam kurun waktu 10 bulan, teman-teman. Akan tetapi dirinya dianggap kurang bersinar oleh Vissel Kobe, sehingga Vissel Kobe tidak mematenkan pemain ini. Tetapi di sisi lain ternyata sebulan kemudian klub Liga 1 Jepang lainnya yaitu Yokohama F. Marinos tertarik untuk merekrut pemain ini. Hingga pada akhirnya Theraton Bunmathan dipinjam Yokohama dari Muangthong United. Dan setelah bermain selama setahun bersama Yokohama akhirnya mematenkan Theraton Bunmathan dari Muangthong United dengan biaya transfer 17,38 miliar rupiah. Dan pada Desember 2021, pemain kembali ke Liga Thailand setelah dibeli Buriram dari Yokohama dengan biaya transfer 3,48 miliar rupiah, teman-teman. Dan selama berkarir di Liga 1 Jepang, Theraton Bunmathan ini telah tampil dalam 106 laga dengan koleksi 3 gol dan juga menit bermain 8.321 menit bermain, teman-teman. Di musim 2018, ia sempat bermain dalam 28 laga, dan di musim 2019 bermain di 25 laga. Di musim 2020, Theraton Bunmathan bermain di 26 laga. Dan pada Liga 1 Jepang musim 2021, Theraton ini bermain di 27 laga, teman-teman. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, total bermain di Liga 1 Jepang setiap musimnya itu 38 laga. Karena peserta kasta tertinggi Liga Jepang adalah 20 klub, teman-teman. Dan Theraton sejauh ini masih aktif membela tim nasional Thailand, teman-teman. Sedangkan pemain keempat Thailand yang berhasil menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang adalah Terasil Dangda. Tentu nama ini sudah sangat populer bagi penggemar sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia, karena Terasil Dangda ini menjadi salah satu striker tertajam asal Asia Tenggara, teman-teman. Di mana striker berusia 36 tahun ini pernah membela 2 klub Liga 1 Jepang, yaitu Sanfrecce Hiroshima pada tahun 2018 dan juga Shimizu S-Pulse pada tahun 2020. Dan pada awalnya sama seperti pemain Thailand lainnya, Terasil juga pada awalnya itu dipinjam oleh klub Jepang, di mana kala itu Sanfrecce Hiroshima ini meminjam Terasil dari Muangthong United dalam durasi setahun. Akan tetapi ternyata performanya dianggap kurang memuaskan hingga pada akhirnya ternyata Terasil Dangda hingga pada akhirnya tidak dipatenkan oleh Sanfrecce Hiroshima. Akan tetapi ternyata klub Liga 1 Jepang lainnya yaitu Shimizu S-Pulse ini tertarik untuk merekrut Terasil Dangda setelah melihat penampilan Terasil bersama Sanfrecce Hiroshima sebelumnya, teman-teman. Hingga pada akhirnya di tahun 2020 Shimizu S-Pulse ini membeli Terasil Dangda dari Muangthong United dengan biaya transfer 17,38 miliar rupiah, teman-teman.
Akan tetapi setahun kemudian memang Terasil Dangda kembali lagi bermain di Liga Thailand hingga kini dengan bergabung dengan Bangkok Pathum United dengan status free transfer atau bebas transfer teman-teman. Selama berkarir di Liga Jepang, Terasil ini sering menjadi pemain inti teman-teman ya. Di mana di Liga 1 Jepang 2018 Terasil bermain dalam 32 laga dengan koleksi 6 gol dan menit bermain 1.582 menit. Dan di tahun 2020 ia bermain di 24 laga Liga 1 Jepang dengan koleksi 3 gol dan menit bermain 707 menit. Jadi Terasil ini dalam 2 musim Liga Jepang ia bermain dalam 56 laga dengan koleksi total 9 gol dan menit bermain 2.289 menit teman-teman. Dan yang kelima atau yang terakhir teman-teman adalah Ekanit Panya teman-teman. Memang Ekanit Panya ini menjadi salah satu pemain Thailand yang kini berkarir di Liga Jepang di tahun 2024 ini. Selain Ekanit Panya, tadi ada juga Supachok Saracat yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Jepang. Akan tetapi memang bisa dikatakan bahwa Ekanit Panya ini masih cukup kesulitan sebagai pemain inti di klubnya saat ini yaitu Urawa Reds Diamonds. Mengingat Urawa sendiri merupakan salah satu klub top atau klub raksasa di Liga 1 Jepang teman-teman. Ekanit Panya ini merupakan pemain berusia 24 tahun yang posisinya seorang gelandang serang dan kini bermain untuk Urawa Reds Diamonds. Di mana pemain dengan harga pasar 8,69 miliar ini pada awalnya bermain untuk Muangthong United di Liga Thailand teman-teman. Dan ia baru saja dipinjam pada Juli 2023 lalu dari Muangthong dan durasi peminjamannya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang teman-teman. Jika performa Ekanit Panya ini dianggap memuaskan, maka bukan tidak mungkin ia dipatenkan oleh di Urawa Reds Diamonds, mengingat pemain-pemain Thailand lainnya juga pada awalnya direkrut klub Jepang dengan status sebagai pemain pinjaman sebelum dipatenkan teman-teman. Dan sejauh ini Ekanit Panya ini telah bermain di Liga 1 Jepang dengan total bermain 14 laga teman-teman, tanpa gol dan bermain 295 menit teman-teman. Memang pemain ini belum bisa dikatakan sukses menjadi pemain inti di klub Jepang. Akan tetapi setidaknya pemain ini telah sukses menembus tim utama Urawa Reds Diamonds. Walaupun sering dicadangkan, akan tetapi pemain ini sering juga dimainkan sebagai pemain pengganti teman-teman. Jika dilihat dari total bermain dan juga menit bermain ini, tentu catatan dari Ekanit Panya ini masih lebih banyak dibandingkan Justin Haber. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Justin Haber bersama Seirejo Osaka sangat minim bermain sehingga pada akhirnya Justin Haber dibeli atau dikembalikan lagi ke klub induknya Wolves teman-teman. Jadi menit bermain daripada Ekanit Panya ini masih lebih banyak dibandingkan Pratama Arhan maupun Justin Haber maupun Irfan Bahdim maupun Stefano Lillipali yang pernah bermain di Liga 1 Jepang sebelumnya teman-teman. Dan di musim 2023-2024, Ekanit Panya ini telah bermain dalam 15 laga Urawa Reds Diamonds dengan rincian 9 laga di J1 League 2024, 4 laga di Liga Champions Asia musim lalu, dan di Piala Liga Jepang 2 laga, serta Piala Dunia Antar Klub dia tidak dimainkan teman-teman. Jadi Ekanit Panya telah bermain dalam 15 laga Urawa Reds Diamonds di berbagai kompetisi dengan koleksi 1 gol dan juga 2 assist. Satu-satunya gol yang diberikan Ekanit Panya kepada Urawa Reds Diamonds adalah di Liga Champions Asia musim lalu teman-teman. Memang tidak semua pemain asal Thailand yang berhasil menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang. Salah satu pemain Thailand yang benar-benar gagal bersinar di Liga 1 Jepang adalah Kawin Thamsatchanan, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Kawin merupakan salah satu kiper paling top di kawasan ASEAN kala itu. Di mana pemain yang kini telah pensiun tersebut pernah bermain di klub Liga 1 Jepang bernama Hokkaido Consadole Sapporo pada tahun 2020. Kala itu Kawin dipinjam oleh Sapporo dari klub Liga Belgia OH Leuven dengan durasi peminjaman kurang lebih selama 10 bulan teman-teman. Akan tetapi selama masa peminjaman Kawin Thamsatchanan ini sama sekali tidak pernah diturunkan Hokkaido Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang. Jadi benar-benar Kawin ini tidak pernah merasakan bagaimana ketatnya persaingan atau bermain di Liga 1 Jepang karena dirinya tidak pernah dijadikan sebagai kiper utama Hokkaido Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang 2020 teman-teman. Karena tidak pernah bermain, maka di tahun selanjutnya, tepatnya di akhir Desember 2020, ia kembali lagi ke klub asalnya yaitu OH Leuven dan menjadikan dirinya salah satu pemain Thailand yang gagal bersinar di Liga Jepang teman-teman.
Dan demikianlah informasi mengenai 5 pemain Thailand yang sukses menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang, teman-teman. Tadi 5 pemain Thailand yang sukses menjadi pemain inti di klub Liga 1 Jepang tersebut, yang pertama adalah Supachok Saracat, yang kedua Chanatip Songkrasin, yang ketiga Teraton Bum Mathan, yang keempat Terasil Dangdah, dan yang kelima teman-teman ada tadi Ekanit Panya, teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman performa daripada pemain Thailand yang berhasil menjadi pemain inti di klub Liga Jepang ini, teman-teman? Memang harus kita akui teman-teman bahwa kualitas pemain lokal Thailand ini di atas Indonesia, teman-teman. Banyak yang di atas Indonesia. Maka dari itu kita bisa lihat ketika Indonesia bertemu dengan Thailand, timnas kita selalu saja kesulitan menghadapi tim nasional Thailand karena mereka memiliki pemain-pemain lokal yang memiliki kualitas mumpuni yang mampu menembus kasta tertinggi Liga Jepang, teman-teman. Bahkan jika kita perhatikan pemain-pemain lokal ini memiliki kualitas yang mirip-mirip dengan pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, teman-teman. Jadi tidak heran teman-teman jika timnas Thailand itu selalu menjadi tim yang kuat di kawasan ASEAN, bahkan sulit untuk dikalahkan tim nasional Indonesia sejauh ini. Karena secara kualitas mereka sudah membuktikan bahwa mereka atau banyak pemain mereka yang bisa berhasil tembus sebagai pemain inti di klub Liga 1 Jepang, baik di era sekarang maupun di era beberapa tahun lalu, teman-teman. Sedangkan pemain Indonesia kita ketahui bersama, baik itu pemain lokal ataupun pemain keturunan seperti Ipran Bakdim, Stefano, dan yang terbaru adalah Justin Haber, masih kesulitan menembus tim inti klub Liga 1 Jepang. Dan pemain lokal kita seperti Pratama Arhan juga gagal menembus tim inti Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang musim lalu, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman.